Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih. Kini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau Tuhan yang memberkati kami, memberi kami kesehatan hingga pagi ini. Kami serahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Lindungi sertai kami Bapa, dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami semakin dikuatkan dan keluar dari segala kelemahan. Inilah kami Tuhan, inilah kami Bapa. Terimalah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, pagi ini Senin 24 Oktober 2022, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di 2 Korintus 13 ayat 4. Demikian firman-Nya. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Bahasa Batak di dok songonon. Aitar silang pe ibana di bagasan hagaleon, namangulu do ibana sian hagugon di debata, nang hami gale di bagasan ibana, alay namangulu do hami rap dohot ibana, sian hagugon di debata di bagasan hamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, ragu-ragu adalah sikap yang susah ditebak. Kalau kita harus kilas balik dengan sifat Yehuda, kelihatannya mereka percaya, tapi sebenarnya tidak. Dan semua itu berjuang dengan penyembahan kepada ilah lain. Dalam perjalanannya, Yehuda mengkhianati Tuhan. Atas itu Tuhan memang murka, namun Tuhan memulihkan Yehuda kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dalam Nahum 2 ayat 2 dikatakan sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Dan Tuhan menunjukkan kuasa kasih-Nya dalam hidup kita. Kalau kita lihat lagi Mazmur 145 ayat 8, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak menyukai pengkhianatan, namun Tuhan tetap mengasihi orang yang bertobat kembali kepadanya. Kepada orang yang meragu-ragukan Tuhan, dan Paulus dalam pemberitaannya, Paulus mengingatkan dalam nats ini, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Kuasa Tuhanlah yang Paulus beritakan, dan Tuhan telah nyata dalam pemberitaannya. Adakah diragukan kuasa dan pertolongan Tuhan? Kapan kita mendapatkannya? Banyak orang ingin mengatur kapan dan di mana dan bagaimana pertolongan Tuhan. Padahal, adakah kita bisa mengatur Dia? Pertolongan Tuhan kepada Niniwe dan Yehuda, Dia menyatakan dengan membinasakan ilah-ilah yang mereka sembah dan memberikan harapan baru kepada mereka. Tuhan punya cara untuk memberi pertolongan kepada kita, juga dalam hidup kita. Itulah juga yang ditegaskan Paulus kepada jemaat Korintus di saat mereka meminta bukti bahwa Paulus adalah orang yang diutus dan memberi kesaksian tentang karya Allah dalam karya Kristus yang menurut mereka dengan cara yang hina. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraanku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengahmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang Paulus menyatakan kami memang lemah dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Meskipun secara jasmani Paulus bukan siapa-siapa,
dan sering dihina, bahwa Kristus Yesus itu memakai dia untuk berkata-kata tentang kebenaran Allah Bapa di surga. Seperti renungan kita pada saat ini. Sekalipun Kristus disalibkan oleh karena kelemahan, seolah-olah Kristus itu sebagai orang yang lemah dan hina di saat penyalibannya, namun ia hidup karena kuasa Allah dan menunjukkan kuasa ilahi dalam kebangkitan dan hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semangat Paulus tidak pernah kendor, karena dia mengimani bahwa walaupun orang-orang yang di dunia ini, yang di sekitarnya menolak dan menghinanya, tetapi dia yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus dan Allah Bapa tidak menolak dia dan tidak meremehkan dia. Walaupun dunia menyangkal dia, tetapi dia yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan menyangkal dia. Inilah yang menguatkan kita juga, pengikut-pengikut Kristus pada saat ini. Sebagaimana Paulus dengan iman yang teguh selalu menyelidiki dirinya, selalu menguji iman percayanya, selalu mempertajam pendengaran imannya lewat komunikasi yang intim dengan Allah. Demikian juga lah kita harus menyelidiki iman percaya kita. Apakah benar tahan uji? Melalui renungan ini, Paulus memberi sebuah petunjuk untuk melakukan kehendak Tuhan, agar apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup ini menjadi kehidupan nyata, yaitu keadaan dunia seperti di sorga. Amin. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.